Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dipermudah urusannya, diperbanyak rezekinya guys. Oke, jadi di video ini saya pengen sharing guys. Kemarin kan saya udah selesai road trip ya, dari Bintaro ke Sijunjung Sumatera Barat. Nah, jadi di video ini itu saya pengen sharing lah persiapan apa aja yang perlu dan sebaiknya kalian lakukan sebelum melakukan road trip atau perjalanan dari Bintaro atau dari Jakarta atau dari Bandung atau dari Bogor menuju Sumatera Barat ya. Nah, jadi di Sumatera Barat itu kan lumayan banyak juga tuh kotanya, ada Padang. Kalau saya kan ke Sijunjung tuh, Solok, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh dan lain-lain. Nah, jadi untuk persiapan perjalanan ke Padang itu ada beberapa hal yang memang menurut saya itu harus kalian lakukan. Karena kalau kita ngitungnya dari Bintaro aja nih ke Sijunjung Sumatera Barat, itu kilometernya lebih kurang 1200 km. Pulang pergi itu lebih kurang 2400. Belum lagi nanti kalian ada perjalanan di Sumatera Baratnya sendiri. Setidaknya kalau kalian mudik ke Sumatera Barat itu butuh perjalanan sekitar 2500 sampai 3000 km guys. Nah, jadi kalau kalian berangkat tanpa persiapan, tentu nantinya kurang inilah di perjalanannya, pasti kalian merasa nggak pede nantinya. Nah, jadi dengan persiapan yang matang, setidaknya nanti di perjalanan sampai balik lagi ke Jakarta atau ke Bintaro atau ke Bogor dan lain-lain, itu kalian bisa tenang guys di jalan. Nah, yang pertama yang perlu kalian persiapkan adalah pastiin kondisi kendaraan kalian, mobil kalian itu dalam keadaan prima. Jadi untuk kondisi kendaraan itu, mobil ya, di sini saya sharingnya karena saya baru coba bawa mobil. Kalau pakai kendaraan lain saya belum pernah ya. Maksudnya kalau bawa motor atau pakai kendaraan lain saya belum pernah. Nah, jadi kalau dari sisi mobil itu kalian pastiin kondisi mesinnya oke. Kalau saya kemarin itu mesin saya perbaiki semua tuh, beberapa komponen. Jadi apapun yang perlu diganti saya ganti tuh di mesin, peremajaan lah, jadi nggak nunggu rusak dulu. Nah, yang pasti kalian tuh harus ngeganti oli mesin. Nah, kalau kayak mobil saya ini tuh ada oli gearbox dan oli mekatroniknya. Nah, itu juga saya ganti. Selanjutnya saya juga ganti minyak rem, saya kuras terus ganti baru. Terus saya juga ganti filter bensin, karena saya ngerasa untuk kondisi bensin sepanjang jalan di Sumatera Barat sampai ke Sumatera Barat itu kayaknya saya kurang yakin sih kondisi bensinnya, makanya saya ganti filter bensin ke yang baru. Nah, itu dari sisi mesin. Selanjutnya kalian juga harus pastiin kondisi kaki-kaki mobil itu udah oke ya guys. Karena sepanjang perjalanan kalian sampai ke Sumatera Barat itu kondisi jalan nggak mulus kayak di kota guys. Jadi kayak perjalanan dari Palembang ke Jambi itu kan melalui jalur lintas timur ya. Nah, kebetulan saya kemarin rutenya lintas timur Sumatera. Nah, jadi itu kondisi jalan itu nggak semuanya mulus. Ada beberapa bagian jalan yang kadang tiba-tiba ada lubang tuh. Dan posisi lubang ini random ya. Kadang sebelah kiri, kadang sebelah kanan. Kadang sebelah kiri mulus nih, terus kalian motong, tahu-tahu ada lubang nih di sebelah kanan. Nah, jadi kondisi kaki-kaki mobil sebaiknya kalian pastiin dulu tuh sebelum berangkat. Jadi kalian bisa general check up dulu tuh ke bengkel kaki-kaki. Kan mereka bisa tahu tuh apa aja masalah di kaki-kaki mobil ini yang perlu diganti. Setidaknya dengan kondisi kaki-kaki yang aman, kalaupun kondisi jalan nantinya nggak terlalu bagus, nah nanti kalian nyaman lah di jalan. Jadi nggak apa namanya, resiko untuk kerusakan di jalannya lebih berkurang lah kalau kondisi kaki-kaki mobil bagus gitu kan. Nah, itu baru tuh dari jalan Palembang ke Jambi. Nah, dari Jambi sampai ke Sumatera Barat juga kondisi jalannya nggak terlalu bagus guys. Apalagi nanti tuh kalian udah masuk di Sumatera Baratnya tuh, dari Darmasraya sampai ke Sijunjung itu kondisi jalannya menurut saya sih
yang paling jelek kemarin kondisi jalannya ya pas sudah masuk Sumatera Barat sih. Nah, jadi kalian mesti mastiin tuh kondisi kaki-kaki mobil oke. Terus, dan yang paling penting pastiin ya surat-surat kendaraan aman. Takutnya nanti kalau di perjalanan ada razia atau segala macam, kalian aman sih secara legalitas kendaraan. Nah, itu yang pertama guys. Jadi setelah kalian pastiin kondisi kendaraan aman dan prima, selanjutnya yang kedua, kalian harus pastiin nih perjalanan kalian itu mau lewat rute mana. Misal nih kalian pengen lewat lintas timur atau lintas barat atau lintas tengah. Nah, itu kalian harus rencanakan dari jauh hari itu mau lewat rute yang mana. Nah, maksudnya di sini adalah yang perlu kalian rencanakan itu nanti kalian pengen istirahatnya di mana. Misal, oh nanti pengen lintas timur, nanti istirahatnya sekali aja di Jambi, atau istirahatnya 2 kali di Palembang atau Jambi. Nah, saran saya, pengalaman ya kalau mudik lebaran itu sebaiknya kalian kondisikan kalian sampai di daerah ada namanya Betung setelah Palembang menuju ke Jambi. Kalau kalian lewat lintas timur ya, di Betung itu sering macet guys. Nah, saran saya usahakan kalian melewati Betung itu kalau bisa dalam kondisi pagi banget, subuh gitu. Nah, berarti untuk mencapai Betung ini pagi atau subuh, setidaknya kalian udah malam udah di Palembang kan. Nah, kalian perkirakanlah perjalanan dari Jakarta atau Bintaro, itu kalian malam udah nyampe di Palembang. Jadi pas lewat di Betung itu kondisinya pagi. Saran saya juga usahain kalian istirahat deh di Palembang. Kenapa? Karena kalau takutnya nih kalian kena macet nih di Betung, jadi kalian udah kecapean di sana. Jadi kalau kalian istirahat dulu di Palembang, kalaupun nantinya kalian kena macet di Betung, kalian udah dalam kondisi fit gitu loh guys. Dan mobil juga nggak dalam keadaan capek juga. Nah, itu triknya ya. Jadi kalau menurut saya paling pas itu menghindari macet di Betung itu ya kalau kalian berangkatnya pagi banget sih ngelewatin di daerah sana. Nah, terus masalah rute ini kalian juga harus pastiin kalian itu pengen nanti istirahatnya di mana aja. Bentar guys. Istirahat maksud saya ini tuh bukan nginapnya ya, kayak misalnya oh checkpointnya di mana nih. Nah, kalau saya kemarin checkpointnya yang pertama, kalau di pelabuhan udah pasti kan itu kalian pagi, bukan pagi, berhenti lah. Nah, saya datang di pelabuhan kan pagi. Nah, cuman kemarin udah kendala juga, kena antri. Tapi nanti kita bahas. Jadi yang penting kalian tahu nih di mana aja kalian harus istirahat. Yang pasti kan di pelabuhan kalian pasti istirahat dong pas naik kapal ya kan. Nah, setidaknya situ kalian bisa istirahat. Nah, yang kedua, checkpoint saya itu di rest area 234. Jadi kalau di tol Trans Sumatera itu rest area 234 itu udah paling oke sih. Kalau menurut saya mending kalian istirahatnya di sana karena rest areanya gede, pilihan tempat makannya banyak. Rekomen lah di rest area 234. Nah, rest area 234 ini tuh posisinya kayak 2/3 perjalanan lah kalian dari Bakauheni sampai ke Palembang. Karena kan total kilometer dari Bakauheni ke Palembang itu 370. Sementara ini rest area-nya 234. Jadi udah kayak ya 2/3-nya lah. Nah, itu. Nah, terus apakah kalian pengen istirahatnya di Palembang atau nanti selanjutnya di Jambi? Nah, jadi kalau kalian santai nih kayak perjalanan saya kemarin, itu dari Bintaro ke ke Merak itu totalnya lebih kurang 1,5 jam. Dari Bakauheni sampai ke Palembang kemarin tuh saya lebih kurang 6 jam karena saya santai ya. Nah, terus nanti dari Palembang ke Jambi itu perjalanannya lebih kurang 7 jam karena saya waktu itu belum ada tol. Tolnya cuman pas di Bayung Lencir doang, 30-an kilometer doang udah mau masuk kota Jambi. Terus dari Jambi sampai ke daerah saya tuh di Sijunjung namanya tuh sekitar 9 jam. Nah, jadi kalian pastiin tuh nanti checkpointnya mau di mana. Itu dengan kondisi santai yang nggak ngebut. Kalau kalian ngebut mungkin lebih cepat gitu kan. Nah, itu dalam kondisi normal. Jadi kalian harus tahu nih nanti checkpointnya di sini loh, di sini loh. Dan nah, misalnya kalau kalian berangkat pagi,
berarti nanti lewat sininya malam nih. Nah, kalian harus perkirakan nih berangkatnya jam berapa. Seperti itu guys. Nah, itu dari sisi tempat-tempat yang mau kalian berhentiin. Nah, mengenai rute ini kalian juga pastiin guys, masalah kendaraan kalian itu BBM-nya apa. Kalau kayak saya kan kemarin BBM yang perlu saya cari itu kan Pertamax Turbo ya. Nah, jadi sebelum berangkat di setiap rute itu saya udah nandain, nanti saya kalau ngisi Pertamax Turbo ngisinya di sini nih. Terus di sini nih. Jadi saya sebelum berangkat tuh saya udah survei tuh di mana aja pom bensin sepanjang perjalanan mulai saya berangkat dari Bintaro sampai ke Sijunjung Sumatera Barat yang jual Pertamax Turbo. Jadi saya nggak nyari-nyari lagi nih nanti di perjalanan, oh di sini ada nggak ya, di sini ada nggak ya. Nah, jadi saya udah tahu nih di mana aja nantinya saya mau ngisi bensin gitu guys. Nah, saran saya masalah bensin ini ya, kalian harus tahu guys, kapasitas tangki mobil kalian itu berapa. Kalau kayak saya kan lebih kurang 45 liter nih tangkinya. Nah, dengan full tank itu kalian harus tahu jarak tempuh kilometer dari full tank itu berapa. Nah, kalau saya itu kan rata-rata 450 kilometer ya, itu dalam kondisi dalam kota. Cuman kemarin ternyata pas lebaran kemarin karena sering lewat tol, total jarak tempuhnya lebih jauh tuh. Karena saya dapatnya 115 sampai 117 tuh waktu mudik kemarin. Sementara kalau dalam kota cuma 111 112. Ini penting loh, kalian harus tahu kapasitas tangki bahan bakar kalian berapa dan maksimal jarak yang ditempuhnya berapa. Nah, itu kalian harus tahu. Jadi nantinya kalian bisa enak tuh nentuin checkpoint ngisi bensinnya di mana. Kayak saya. Sebenarnya saya ngisi bensin itu dari Bintaro sampai ke Palembang harusnya itu sampai cukup sebenarnya. Nah, cuman karena saya pengen aman, kebetulan pas saya berhenti di rest area 234 saya isi full di sana. Nah, terus sampai saya di Palembang, karena saya tahu jarak dari Palembang ke Jambi itu cuma lebih kurang 200 sampai 300 kilo. Dan menurut saya itu kondisinya masih kuat nih bensin saya. Jadi saya nggak ngisi bensin tuh sepanjang perjalanan. Nah, akhirnya saya ngisi bensin lagi di kota Jambi gitu guys. Jadi kalian tahu tuh. Jadi kalian nggak kayak yang waduh bensin mau habis nih, di mana lagi. Jadi kalian nggak nyari-nyari gitu loh sepanjang jalan. Nah, saran saya pastiin ketika kalian menemukan ibu kota provinsi lah kayak Palembang, isi deh full bensin di situ. Terus pas sampai di kota Jambi isi lagi tuh full bensin itu, karena di sepanjang jalan lintas belum tentu nanti kalian menemukan bensin yang sesuai keinginan kalian. Kalau saya kan karena memang nyarinya Pertamax Turbo, makanya saya setiap di kota besar saya isi tuh, karena kayak di kota Jambi tuh saya isi tuh gitu guys. Nah, itu dari sisi rute perjalanan ya kan. Nah, yang ketiga, kalian juga harus siapkan budget kalian guys. Budget di sini kayak misalnya total bensin berapa nih yang perlu kalian butuhkan. Ya kayak saya infoin tadi nih, kilometer pulang pergi kalau kalian mudik ke Sumatera Barat itu paling enggak sekitar 3.000 tuh. Nah, kalian hitung aja rata-rata bensin mobil kalian berapa. Misalnya 115. Kalian kaliin aja tuh butuh berapa liter tuh. Dalam 3.000 kilometer perjalanan butuh berapa liter. Kalian hitunglah bensin kalian butuhnya berapa. Gitu. Nah, terus tol. Kalau tol harusnya sama ya. Semua orang pasti sama, kecuali nanti di tahun depan tolnya naik ya. Untuk tol itu setidaknya kalian nyiapin duit sekitar 1.200.000 sampai 1.300.000. Kalau dari Bintaro ya harusnya itu cukup. Nah, kalau pengen aman siapin aja dana untuk tol sekitar 1.500.000. Selanjutnya untuk penyeberangan kalau yang ekspres itu sekitar 750.000. Nah, jadi kalau 2 kali itu kalian nyebrang sekitar 1.500.000. Nah, untuk penginapan itu relatif ya, kalian mau di mana segala macam. Nah, kalian harus nyiapin juga budget penginapan. Setidaknya nginap kalau yang pengen rada enak pasti ya sekitar 500 sampai 700.000 sekali nginap. Oh, ada nggak penginapan yang lebih murah? Ada. Jadi tergantung kalian aja. Terus untuk makan. Nah, makan ini juga relatif. Kalau kalian makannya pengen yang mewah, tentu lebih mahal biayanya kan gitu guys. Nah, jadi dari sisi budget kalian juga harus siapin. Kalian hitung-hitung tuh selama perjalanan berapa nih bensin yang saya butuhkan, berapa nih tol yang saya butuhin. Nah, terus berapa nih tiket penyeberangan yang harus saya siapin.
Oke. Yang keempat guys, selain dana tadi ya, yang perlu kalian pastiin juga, di Sumatera itu kebanyakan kalian belanja itu masih belum bisa kayak pakai kris gitu kan, atau pakai edisi segala macam, apalagi pas ngisi bensin. Nah jadi pastiin kalian menyiapkan duit cash deh, karena saya untuk waktu itu saya nyiapin duit cash. Jadi saya ngisi bensin, saya tanya, mas ini bisa pakai kris atau edisi? Wah nggak bisa mas, lagi rusak. Nah jadi intinya kalian harus nyiapin juga duit cash. Minimal kalian pegang duit di kantong 1 juta deh, karena ketika kalian ngisi bensin kan lumayan tuh. Bahkan di beberapa rumah makan atau restoran ya mungkin kalian makan itu kadang nggak bisa tuh pakai yang kris atau transfer atau kayak pakai edisi lah, kartu debit atau kredit kayak gitu. Nah itu kalian juga harus pastiin guys, kalian menyiapkan uang cash selama perjalanan. Nah dan yang terakhir nih, yang kelima ya, pastiin kondisi badan kalian fit guys. Ini paling penting nih. Kayak saya kemarin waktu balik ke Padang, ke Sijunjung Sumatera Barat itu kan karena sendiri ya. Jadi saya tuh checkpointnya 2 kali, di Palembang dan di Kota Jambi. Kenapa? Karena saya nggak mau kondisi badan saya itu kelelahan. Makanya saya pas nyampe di Palembang saya tidur. Besok paginya saya berangkat lagi ke Kota Jambi. Dan kebetulan memang target saya lewat Betung, saya nggak mau malam. Makanya saya subuh tuh berangkat, lewatin Betung, nggak kena macet saya. Ya paling kena macet cuma setengah sampai 1 jam, nggak yang parah banget. Sampai di Jambi itu saya jam 2 atau jam 3 siang. Sebenarnya saya bisa langsung bablas tuh sampai ke Sijunjung Sumatera Barat, karena kan jaraknya sekitar 8 sampai 9 jam lagi. Cuman saya nggak mau masain, akhirnya saya istirahat di Jambi. Jadi ketika besoknya saya jalan ke Sijunjung Sumatera Barat itu dalam kondisi fit. Nah kalau kalian memang ada keterbatasan untuk waktu nih, oh saya nggak bisa nih kalau sampai 2 atau 3 hari di jalan, ya maksimal 2 hari lah. Nah saran saya kalian pilih nginepnya di Jambi guys. Jadi dari tempat kalian itu usahain berangkatnya tengah malam. Berarti misal kalian dari Bintaro nih, usahain berangkat dari Bintaro tengah malam. Nanti nyampe di Merak sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Nyebrang kalian nanti sampai di Bakauheni jam 6 pagi, ya kan? Nanti kalian sampai di Palembang itu siang tuh, sekitar jam 11 atau jam 12 siang. Kalian sampai di Jambinya sore, sekitar jam 6 sampai jam 8 malam lah. Nah jadi kalian bisa full istirahat seharian tuh di Jambi. Malamnya kalian bermalam di Jambi guys. Nah baru tuh besok paginya kalian santai tuh balik ke Padang. Nah itu kalau menurut saya ya, kalau pengen istirahatnya sekali doang, usahain istirahatnya kalau bisa di Jambi. Kalian harus kejar tuh sampai di Jambinya sore atau malam hari besoknya. Nah mensiasatinya berarti kalian kan harus berangkatnya sesuaiin waktunya tuh, misalnya tengah malam nih dari Bintaro gitu guys. Nah jadi pastiin selama perjalanan kondisi kalian fit. Terus yang terakhir, sebenarnya ini enggak yang harus kalian persiapkan, karena sebenarnya ini memang harus ada sih di mobil. Jadi pastiin yang keenam ya, ada beberapa barang yang memang harus kalian sediain di barang, kayak di mobil ya. Kayak misalnya nih ban serap terus ada kan, terus dongkrak, pokoknya kerusakan-kerusakan kecil di mobil lah itu kalian harus sediain guys. Terus uang receh kalian sediain juga, kadang kan ya kita nggak tahu ya, kayak parkir segala macam nantinya di jalan. Terus kalian juga harus mempersiapkan kayak P3K tuh siapin di mobil. Terus segitiga reflektor guys, segitiga darurat itu kalian harus punya, siapin. Sama satu lagi untuk ganjalan ban tuh, itu kebantu banget karena saya sempat berhenti di daerah yang kurang rata ya. Nah itu kebantu banget tuh saya parkir mobil di daerah kayak gitu. Nah selanjutnya kayak payung, atau kalau kalian butuh perlindungan diri, misalnya kalian beli tuh semprotan merica. Kalau saya kemarin beli tuh semprotan merica ya untuk self defense lah. Nah hal kayak gitu juga harus kalian pertimbangkan. Nah jadi kalian kayak perjalanan jauh merasa nyaman guys gitu. Nah paling kayaknya segitu aja ya video sharingnya ini.
Semoga dengan yang saya infoin ini ngebantu kalian lah, menambah-nambah informasi kalian apa aja yang perlu kalian persiapkan kalau pengen mudik, baik dari Jakarta, dari Banten, dari Jawa Barat ke Sumatera Barat. Mudah-mudahan dengan persiapan yang kalian lakukan, perjalanan mudik atau perjalanan road trip kalian ke Sumatera Barat berjalan lancar, tidak ada kendala, selamat, aman, nyaman mulai dari berangkat dan kembali lagi ke rumah kalian di perantauan. Oke guys, jaga selalu kesehatan. Semoga semua urusan kalian dipermudah, diperbanyak rezeki kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.